Halo Merbanners dimanapun kalian berada, baik dari dalam maupun luar negeri. Kembali bertemu dengan Minchan alias Mimin Cantik di channel Jupu Film. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Shanghai Noon. Film ini rilis di tahun 2000 dengan pemeran utama Jackie Chan dan Owen Wilson. Film ini berlatar di tahun 1981, di mana seorang putri kerajaan Cina diculik dan dibawa ke Nevada. Lalu, Wang selaku prajurit kerajaan ditugaskan untuk menyelamatkannya. Di perjalanan, Wang bertemu dengan Roy si cowboy yang akan membantunya dalam menghadapi rintangan di sepanjang perjalanan. Oke, siapkan kopi dan bantal kesayangan, rebahkan badan, selamat menonton, dan cekidot. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah kerajaan di kota terlarang Cina. Hidup seorang putri cantik bernama Pei Pei. Dia baru saja datang dengan disambut oleh ratusan prajurit kerajaan. Rupanya, sang raja berniat untuk menikahkannya dengan putra dari kerajaan lain, sebut saja Jeffrey. Namun, Pepe menolak untuk menikah dengan si Jeffrey. Malam harinya, Pepe yang kecewa dengan keputusan ayahnya curhat pada asistennya, dan kebetulan hal itu didengar Wang. Asisten menawarkan Pepe untuk pergi ke Nevada, dan dia pun setuju. Wang berusaha menghentikan putri, namun karena hanya seorang pembantu, Wang tak bisa menahan sang putri. Keesokan harinya, sang raja mendengarkan surat yang ditinggalkan oleh asisten putri semalam, yang rupanya surat ini berisi ancaman penculikan di mana raja harus mengirim 100.000 keping emas dalam 2 bulan ke Nevada. Jika tidak, maka putri akan dibunuh. Akhirnya, sang raja mengirim 3 prajurit yang paling hebat untuk menyelamatkan sang putri. Wang yang merasa bersalah karena tidak bisa menghentikan putri semalam, berniat ikut karena ini tugasnya. Wang pun diperbolehkan ikut berkat pamannya. Saat kereta sudah sampai di Nevada, terlihat sekelompok koboi yang dipimpin oleh Roy O'Bannon. Mereka berniat membajak kereta tersebut. Technically, if you travel over here on the horse. All right, we're just gonna wing it. The money, head back to the cat house, all right? Mrs. Lin Lin and kissed her. Sesampainya di kereta, para koboi langsung melakukan aksinya. Tanpa disengaja, paman Wang masuk ke gerbang tersebut dan harus mati lebih cepat karena ditembak salah satu teman Roy bernama Wallace. Where did you get this guy? Because I don't understand what we're doing here. Excuse me, sir, sit down. No, Ron, that's not how. Wang yang tahu langsung mengejar para koboi tersebut. Rupanya Roy malah dikhianati Wallace. Di sisi lain, sang putri tiba di Nevada. Dia baru menyadari bahwa asistennya adalah orang suruhan Lo Fong, seorang pengkhianat mantan prajurit kerajaan yang melarikan diri. Skin berpindah ke Roy yang dikubur hidup-hidup oleh Wallace yang membunuh paman Wang tadi. Secara kebetulan, Wang lewat dan akan menolongnya. Jika Roy memberitahu arah menuju kota Carson, You killed my uncle. He was one of your bandits. Stay here. Is I had a chance to China that you already getting to Carson's over there. Roy pun diberi 2 sumpit pada Roy sebagai bentuk pertolongannya, dan Wang pun memulai petualangannya. Di tengah perjalanan, Wang melihat seorang anak dari suku Indian pedalaman yang sedang dikejar-kejar oleh suku lokal. Wang pun menolong anak suku Indian tersebut. Tak lama berselang datang rombongan suku berkuda. Wang berniat lari dengan anak itu, namun rupanya rombongan itu adalah bagian dari suku anak tersebut.
Lalu anak itu memberitahu ayahnya bahwa Wang sudah menyelamatkan nyawanya, sehingga Wang diajak ke kampung mereka. Di sana, Wang diajak berpesta sampai dia mabuk parah. Saat terbangun, Wang baru sadar tidak memakai baju setelah enak-enak dengan wanita cantik, sebut saja Vega. Wanita itu adalah anak ketua suku, di mana sang ayah berniat menikahkannya dengan Wang agar dia menjadi bagian dari mereka. Hal itu disambut gembira oleh warga suku tersebut. Setelah itu, Wang melanjutkan perjalanan bersama Vega. Mereka menemukan sebuah pasar yang dimana Vega akan memantau Wang dari jauh dan Wang langsung menuju ke pasar itu. Di sana, dia bertemu dengan Roy dan para koboi lain yang marah pada Roy karena memberinya alamat palsu. Kayak lagunya si Ayu Ting Ting itu loh guys. Wang berniat menghajarnya, namun dia malah diusir keluar. Wang marah dan langsung menghajar mereka semua. Saat mengambil sumpitnya yang dibawa Roy, tanpa sengaja Wang membuka alat yang dipakai Roy untuk curang dalam bermain kartu. Akhirnya mereka berdua sama-sama dihajar. Polisi datang dan perkelahian terhenti. Lalu, Wang dan Roy yang dianggap biang keributan pun ditangkap. Disinilah awal persahabatan mereka. Dimulai dari Roy yang memberi pujian pada Wang, lalu Wang yang menceritakan dirinya yang bertujuan menyelamatkan sang putri di kota Carson. Roy tertarik dan bersedia membantunya. Wang memiliki ide mengencingi bajunya dan dipakai untuk bengkokkan jeruji penjara. Think. What do we got here? It's good. Oh, we got pillows. What do we got? Satu jeruji berhasil dilewati. Tiba-tiba Vega menyelamatkan mereka. Roy yang melihatnya heran. Wang 4 hari di Nevada sudah dapat istri cantik. Keesokan harinya, Roy mengajari Wang untuk menjadi koboi. What's that? Best friend or your worst enemy? That's a spin on my left hand. Lalu mereka berangkat menuju ke kota Carson. Sesampainya di sana, mereka melihat pastor buronan mereka sendiri karena kejadian pembobolan penjara tempo hari membuat mereka menjadi incaran polisi. Tak lama kemudian, sekelompok polisi datang dan berusaha menangkap mereka. It's a posse. They can't be looking for us. Roy O'Bannon! There. Oh, God, it is him. It is him. For the scum you're riding with. Di tempat lain, Putri Pepe diperlakukan buruk, di mana dia dijadikan buruh bersama para buruh Cina lainnya. Kembali ke Wang dan Roy beristirahat di sebuah permandian air hangat. Di sana mereka mabuk bersama sambil cerita satu sama lain. What's the princess like? Is she pretty? Is she a pain in the neck? And the sun may rise where I come from. Is she single? Is she married? Is she available? Of the imperial family? I don't think so. 螃蟹翼找八个，两头螃蟹翼呀找八个，两头尖尖。
Roy sedang dipijat gadis cantik dan mengatakan ia bukan teman Wang. Pembicaraan itu didengar Wang yang membuatnya kecewa. Lalu, tanpa sengaja Wang kembali bertemu dengan polisi tadi. Roy langsung mengajak Wang pergi. Namun, karena Wang mabuk berat, mereka pun berhasil ditangkap. Downstairs. No, Marge, I want to ride with you. No. All right, shh. All right. Okay. Yeah. Time up. What happened, my horse? Siapa sangka ternyata polisi itu adalah suruhan Lo Fang. Lo Fang berpikir emas dari kerajaan dibawa ke mereka. Namun sebenarnya emas itu dibawa ke 3 pengawal. Lo Fang lalu memotong rambut panjang Wang, rambut simbol kerajaan, sehingga kini ia tidak bisa kembali ke Cina. Tak hanya itu, kini mereka akan dihukum gantung atas dasar pelanggaran hukum waktu itu. Di saat eksekusi akan dilakukan, Vega sudah bersiap menolong mereka. Now, what are you doing? Stop those horses! Stop them! Keesokan harinya, Wang bersiap menuju tempat Tuan Putri dan memutuskan pergi sendirian karena masih kecewa dengan perkataan Roy di permandian tempo hari. Wang akhirnya sampai di tempat Putri Pei. Di sana dia mengatakan bahwa dirinya tidak akan kembali ke Cina dan ingin tetap tinggal agar bisa membantu rakyat Cina yang menjadi buruh di sini. Wang yang melihat wajah Pei langsung menunduk sehingga membuat semua orang tahu identitas Putri Pei dan langsung menunduk. Princess Pei. Please, Are you here? don't bow. Lo Fang kembali dan Putri Pei segera memerintahkan Wang pergi. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Saat Wang terdesak, Roy datang untuk menyelamatkannya. Skin berpindah ke pengawal kerajaan yang membawa emas setelah tiba di lokasi. Lo Fang pun sudah siap bersama sang putri. Lalu mereka mengadakan pertukaran antara emas dan Tuan Putri. Sang putri hendak pergi. Wang dan Roy pun datang. Wang meminta ketiga pengawal untuk tidak membawa Putri Pei kembali ke Cina karena Tuan Putri sebenarnya tidak ingin kembali ke Cina. Namun, pengawal membacakan ketetapan kerajaan yang mengikat mereka. Wang pun bingung harus berbuat apa. Lalu, dengan berani Wang mengucapkan perkataan sama seperti Roy dulu, yang artinya Wang akan menuruti keinginan sang putri. Atas keputusan Wang dianggap pengkhianat sehingga terjadi 3 kubu, Wang dan Roy, Lo Fang dan pengawal kerajaan. Dan pertarungan pun dimulai. Roy berhasil mengalahkan si polisi, disusul Wang yang mampu mengalahkan Lo Fang. Akhirnya mereka bisa selamat dan para pengawal kerajaan menuruti keinginan sang putri untuk tetap tinggal. Lalu tiba-tiba, Wallace dan teman koboi Roy yang berkhianat datang untuk membunuh Roy. Wang dan Roy sudah menjadi partner dan siap menghadapi mereka. Tak disangka, di luar mereka sudah diselamatkan suku Indian. We always figured you for dumb shit. I think I'm just gonna wing it. All right. Di malam harinya, mereka mengadakan pesta barongsai. Kini Roy resmi berpacaran dengan Vega dan Wang bersama Putri Pei. Kini, Roy dan Wang diangkat menjadi sheriff dan mereka kini menjadi penumpas kejahatan di Kanada dan film pun tamat.
Pelajarannya dapat diambil adalah jadilah orang yang baik, karena kebaikanmu akan membuat jalan hidupmu lebih indah, baik dari segi ekonomi maupun jodohmu. Bahkan mungkin karena kamu menjadi orang baik bisa dapat istri seorang putri. Hehehe. Nginchan mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di film-film selanjutnya. Semangat mengonten, cuan cuan cuan, baby.